Setiap kita pasti pengen kalau doa digabulin. Betul apa tidak? Setiap kita pengennya kalau doa langsung dikabulin. Pengennya setiap kita nggak ada masalah. Di rumah tangga mau aman, di badan sehat, di bisnis lancar, itu pasti. Setiap kita pasti pengennya hati kagak ruwet, kagak gundah, kagak galau. Betul apa tidak? Apa di sini ada yang mau galau? Mau? Sumpek nggak mau. Ini ternyata semua orang pengennya begitu. Dan setiap kita pasti pengen punya derajat yang tinggi. Kita semua pengen dimuliakan. Pengen dimuliain oleh orang yang ada di sekitar kita. Kita pengen dimuliain oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Semua itu kita pengen. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW sudah ngasih resep supaya doa kita digabulin, kesulitan kita diangkat, Allah angkat kegundahan hati, dikasih lapang hati, dan kita akan dimuliakan. Bagaimana caranya? Ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Seluruh ulama sepakat hadis ini merupakan haditsun sahih. Ketika Rasulullah berada di depan para sahabatnya, jadi Nabi bicaranya nggak sendirian tapi di depan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan, "Ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat." Rasulullah SAW pengen ngasih tahu tapi nadanya bertanya dengan mengatakan, "Ala, apakah kalian mau aku beritahukan kepada kalian ma yamhullahu bihil khataya, yang kalau kalian lakukan amal ini yamhu bihil khataya, dosa-dosamu akan dihapus oleh Allah, kesalahan-kesalahanmu akan dihapus oleh Allah, wa yarfa' bihid darajat, dan derajatmu akan ditinggikan oleh Allah." Para sahabat dengar tawaran dari Nabi, "Ala adullukum ma yamhullahu bil khataya wa yarfa' bihid darajat." Qalu, mereka enggak pakai mikir lagi. Mereka enggak pakai lama-lama, langsung menjawab, "Bala ya Rasulullah." Kami mau ya Rasulullah. Kenapa? Karena sahabat ngerti yamhu bihil khataya, dihapus kesalahan dan dosa. Sahabat ngerti kita itu doa nggak digabul-gabulin gara-gara banyak dosa. Kan kita sering doa sama Allah tapi nggak digabul-gabulin karena banyak dosa. Seandainya dosa kita habis, doa antum langsung digabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ngerti. Kenapa mereka mau? Karena mereka tahu berbagai macam kesulitan yang kita dapat bisa bab dzunubina, karena sebab dosa-dosa kita. Sakit itu salah satunya. Rumah tangganya ribut, tidak jadi sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya bikin masalah. Permasalahan rumah tangga nggak habis-habis. Dengan sebab apa? Bisa bab dzunubina, karena sebab dosa kita. Karena banyak dosa, akhirnya Allah berikan berbagai macam kesulitan di dalam rumah tangganya. Bisnis banyak gagal, tender sudah satu langkah, dapat mundur. Sudah disiapin syukurannya kagak jadi. Kenapa? Bisa bab dzunubina, karena sebab dosa-dosa kita. Makanya kata para ulama, kalau dosa kita habis, selesai. Kalau kita doa akan digabulkan. Masalah akan diselesaikan. Bahkan bisnis akan diberikan kemudahan. Bahkan kegundahan hati pun akan hilang. Gundah, ruwet, sumpek. Ada orang duit punya, jabatan tinggi, istri cantik, suami ganteng, anak ada. Tapi bawaannya gelisah, nggak tenang, gundah, galau orang ini. Kenapa? Bukan masalah duit, duit ada. Dia mau cari makanan yang dia mau dapat. Kendaraan tinggal pilih tiap hari dia mau ganti-ganti bisa. Tapi sumpah, bahkan ada yang berakhir dengan bunuh diri. Bahkan ada yang berakhir nyari
Kegundahan hati biar hilang ke diskotik, cari tempat-tempat. Kenapa? Ini sebab sebenarnya bukan apa-apa tapi karena dunub, karena dosa. Makanya nanti kalau di dalam hadis man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Siapa yang banyak beristighfar, Allah akan angkat kesulitan hidupnya dan Allah hilangkan kegundahan hatinya. Ternyata semua itu gara-gara dosa. Bahkan ada di antara kita tahu keistimewaan sholat tahajud, tapi susah mau tahajud. Tahu keistimewaan sholat duha, tapi sering kali sholat duha lewat. Tahu keutamaan majelis taklim, tapi alangkah malesnya hadir ke majelis taklim. Tahu baca Quran enak, bacaannya tajwid udah bagus. Belajar dari TK sampai SD sampai SMA udah bagus bacaannya. Quran berapa kali di depan mata tapi nggak bisa kita buka. Itu pernah ditanya sama masyayikh. Ya Syekh, wahai guru, kita bisa baca Quran. Nastati'u an naqra al-Quran bi qiraa'ah jayyidah mumtazah. Kita bisa baca Quran dengan yang baik, dengan mumtaz, dengan super bagus. Tapi kenapa kok saya malas baca Qurannya? Itu untuk orang sono, kalau orang sini mah modelnya insya Allah Quran udah pada lecek di rumahnya. Karena saking sering dibukanya. Apa jawab gurunya? Waktu muridnya nanya, kenapa kok saya malas baca Quran? Padahal kami sudah bisa baca Quran. Apa jawab gurunya? Dzunubuka allati tahulu bainaka wa bainal Quran. Dzunubuk. Dosa-dosamu lah. Allati tahulu bainaka wa bainal Quran. Yang menghalangi antara kamu dengan Al-Quran. Dzunubuk. Dosa. Jadi ternyata dosa itu, banyaknya dosa bikin malas ibadah. Banyaknya dosa bikin malas taklim. Banyaknya dosa malas zikir. Banyaknya dosa malas baca Al-Quran. Banyaknya dosa malas melakukan amal soleh. Subhanallah, Nabi luar biasa ngasih resep satu. Mau gak dihapusin dosa kamu? Karena kalau sudah dihapus, doa digabulin. Hajat dikabulkan. Keruwetan, kesumpekan, masalah diangkat. Kegundahan hilang. Semangat ibadah nongol. Itu adalah resepnya bersihkan dosa. Nabi ngasih amalan nih malam. Maukah kalian aku kasih amalan yang bisa menghapuskan dosa? Yang kedua, wa yarfa bihi darajat. Bukan hanya dosa yang dihapus. Bukan hanya kemaksiatan yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah. Bahkan wa yarfa bihi darajat. Derajatmu akan ditinggikan oleh Allah. Karena kadang-kadang kita ini pengen dimuliain orang, pengen naik derajat di depan orang yang ada di sekitar kita pakai lewat uang. Biar dimuliain sama orang, dia keluarin duitnya atau dia pakai uangnya biar orang pada hormatin dia, biar orang muliain dia. Itu tidak akan pernah lama orang yang cari kemuliaan lewat uang, lewat harta. Hartanya habis, dia nggak bakal dilihat lagi. Kenapa? Karena mengharapkan kemuliaan lewat apa? Uang. Ada yang pengen lewat kemuliaan lewat jabatan. Selagi dia punya jabatan, wah dia pengen cari. Iya, Anda dimuliakan saat punya jabatan. Tapi jabatan selesai juga penghormatan orang. Itulah kalau kita mengharap penghormatan derajat dari manusia lewat harta dan jabatan atau uang. Selesai. Selesai uangnya, selesai juga kemuliaan. Selesai jabatannya, selesai juga orang hormatin. Waktu dia jadi pejabat orang nunduk, Masya Allah dihormatin duduk. Tapi selesai pensiun, selesai. Begitu juga orang yang cari kemuliaan, di kemuliaan dari orang hanya lewat harta. Ada orang yang cari kemuliaan lewat nyombongin diri. Saya ini orang kaya, saya biar orang muliain dia. Kira-kira dapat mulia apa enggak Pak? Saya ini bisa terbang. Wah bisa terbang. Orang sakit dia bilang nih. Bisa terbang kayak burung. Kenapa? Pengen dimuliain kalau saya itu wali. Saya bisa terbang. Saya bahkan bisa ngilang juga. Antum merem dikit aneh hilang. Subhanallah. Dia pengen ngebanggain. Pengen dimuliain dengan berbagai cara yang macam-macam. Ada juga yang pengen dimuliakan lewat nasab. Wah pengen dimuliain nasab. Saya ini keturunan. Wah disebutin. Mau ngapain?
biar dapat kemuliaan dari nasabnya. Itu orang yang mengandalkan nasabnya doang pengen kemuliaan. Nggak bakal, benernya aja nggak bakal mulia. Nggak bakal lama abadi. Apalagi nasabnya kagak bener, selesai. Sekarang pengen biar apa? Saya ini keturunan Roro Jonggrang. Wah, mesti dia muliain gitu. Cari kemuliaan. Kenapa Anda tidak mencari? Benernya aja cari kemuliaan lewat nasab, lewat harta, lewat jabatan, lewat ngomong-ngomong yang apa? Yang unik-unik, itu tidak akan lama. Maka kalau mau cari kemuliaan dari Allah Subhanahu. Karena kalau Allah yang memuliakan, yang pertama sifatnya abadi. Tidak ada pensiun, tidak ada miskin, tidak ada, semua akan selalu dimuliakan Allah kalau Allah muliakan. Yang kedua, mulianya dunia wal akhirat. Kalau lewat selain Allah tadi, mulianya cuma sebentar dan hanya di dunia. Kalau Allah yang memuliakan, mulia yang hakiki. Ada orang kita dimuliain, di depan orang kita dimuliain, kita di belakang orang itu tetap memuliakan kita. Ada orang yang dimuliainnya cuman semu. Di depannya di nunduk-nunduk, di belakang dia apain. Cuman gaya doang, di depan kita puji-puji, orang itu nggak ada kita celak. Kenapa? Berarti kita cari kepujian atau nyari kemuliaan dari selain Allah. Tidak akan pernah abadi, sementara, semu, tidak asli. Maka Rasulullah kasih jalan. Mau dihapus dosa kalian. Kalau dosa kalian dihapus, semua permasalahan selesai. Mau kalian ditinggikan oleh Allah? Sahabat denger ucapan Nabi, nggak pakai ngomong, nggak pakai mikir, nggak pakai diskusi. Qalu bala ya Rasulullah. Kami mau ya Rasul. Kami mau. Amalan apa itu? Gampang Nabi Muhammad ngasihnya amalannya. Amalan ini nggak perlu banyak modal. Amalan ini nggak banyak tenaga. Apa? Yang pertama kata Rasulullah, kathratul khuta ilal masajid. Banyaklah kamu melangkah ke masjid-masjid. Masjid di sini bisa masjid, bisa musola. Ini juga masjid, ini juga musola. Majelis taklim artinya banyak melangkah ke tempat-tempat ibadah. Ini kita ada musola An-Nur. Jangan sampai nih malam kita ngadain acara segede ini, sebanyak ini, hari-harinya kita kosongin nih musola. Alhamdulillah tetangga-tetangga di sini yang dekat musola kesempatan untuk bisa meninggikan derajat, memberikan dan menghapuskan dosa. Bagaimana caranya? Sering datang ke musola An-Nur. Ini memang tujuan. Rasulullah SAW bilang kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke tempat-tempat ibadah. Baik masjid, musola, majelis taklim. Nih kita datang nih. Ini bukan dari sini doang. Ada yang dari Cilangkap, ada yang dari Jatiwarna datang ke sini. Langkahnya itu meninggikan derajat, menghapuskan dosa. Subhanallah. Makanya kalau orang yang ngerti, wallahi langkahnya dia nggak bakalan males untuk mendatangi tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah itu kalau dulu cuman masjid. Dulu nggak ada majelis taklim kayak begini, nggak ada zaman Nabi. Makanya ada yang bilang bid'ah majelis taklim kayak begini. Mesti majelis taklim harus di masjid, nggak boleh ada. Musola juga dulu nggak ada, bid'ah juga nih. Yang ada zaman Nabi dulu apa? Masjid. Maksudnya ulama tempat ibadah. Mau masjid, musola, pesantren, madrasah, majelis taklim. Semua tempat ibadah kalau kita sering jalan, yang pertama meninggikan derajat, menghapuskan dosa. Jadi kalau di sini mau dihitung nih, siapa yang paling banyak ini malam dihapusin dosanya, siapa yang paling dikasih ini malam ditinggiin derajatnya, yang paling jauh datangnya. Yang paling jauh dari mana nih? Berarti yang paling jauh tuh. Apalagi pakai motor lagi. Wah itu setiap putaran bannya dapat apa? Luar biasa. Makanya beruntung kita bisa memakmurkan tempat-tempat ibadah. Dan yang kedua, hikmahnya selain menghapus dosa, meninggikan derajat, orang yang banyak melangkah itu akan dibikin mudah dan nggak dibikin capek nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar. Orang yang banyak melangkah, keluar keringat, kita ngaji begini keringetan, jalan mundar mandir keluar keringat, ke musola capek, ke masjid
capek kita jalan. Orang yang capek dalam rangka memakmurkan tempat ibadah, insya Allah di mahsyar dia nggak dibikin capek oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau di dunianya nggak pernah datang ke tempat ibadah, nggak pernah ke musolah An-Nur, nggak pernah ke masjid apa? Al-Barokah, nggak pernah datang ke majelis taklim, cuma di rumah aja, nggak capek dia. Iya, di dunia kamu nggak capek, nanti di yaumil qiyamah dibikin capek oleh Allah Subhanahu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, keringat yang keluar di padang mahsyar tergantung di dunia. Kalau di dunianya banyak keluar keringat untuk ibadah, nanti di mahsyar dia sedikit keluar keringatnya. Tapi kalau di dunia nggak pernah keluar keringat untuk ibadah, nanti di padang mahsyar kelelep dengan keringatnya sendiri. Subhanallah. Oleh karena itu insya Allah majelis Nurul Fajri malam ini kita lakukan untuk mendorong para jamaah memakmurkan tempat-tempat ibadah. Di lingkungan kita, di depan mata kita alhamdulillah ada musalla An-Nur. Insya Allah ini musalla menjadi makmur. Insya Allah musalla ini menjadi jalan kita untuk ditinggikan derajat kita. Musalla ini menjadi jalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Musalla ini insya Allah menjadi pengurang keringat yang akan keluar nanti di padang mahsyar. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saya tidak terlalu panjang nih karena suaranya agak apa? Ini bukan suara asli nih. Suara aslinya nggak begini. Ini memang agak suaranya agak sember. Yang kedua yaitu apa? Intidharus salati ba'das shalah. Orang yang akan ditinggikan derajat, diampuni dosanya, intidharus salati ba'das shalah. Menunggu sholat setelah dia mendirikan sholat. Habis sholat, dia tunggu sampai datang waktu sholat berikutnya. Maksudnya apa itu? Intidharus shalah ba'das shalah. Yang pertama kata para ulama, kalau habis sholat jangan langsung jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Duduk dulu, tenang, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah 33, alhamdulillah 33. Maksudnya subhanallah, jangan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar. Maksudnya subhanallah sampai 33, alhamdulillah sampai Allahu akbar sampai baca kulhu al-falak an-nas. Kalau duhur, asar, isya satu-satu. Ayat kursi sekali. Kalau maghrib dan subuh 3 kali. Tapi ayat kursi tetap satu. Maka itu yang namanya kata ulama, orang yang kagak buru-buru ninggalin tempat sholat, itu termasuk intidharus sholat ba'da sholat. Makanya jangan diikutin kalau habis Assalamualaikum langsung apa? Habis salam lantas jalan. Tidak boleh, itu bukan cara Nabi. Nabi gak pernah habis salam lantas jalan. Pasti dzikir dulu Nabi Muhammad. Ustaz, saya kebetulan ibu-ibu sholatnya gak di musola, sholatnya di rumah. Sama ibu. Walaupun kita di rumah habis salam jangan langsung jalan. Istighfar dulu, astagfirullah. Pak Ustaz, saya di musola cuman kalau saya nunggu ini saya perlu harus pergi. Enggak apa-apa, sekali-sekali habis salam langsung jalan. Tapi tetap di jalan tuh baca astagfirullah sambil apa? Sambil jalan. Itu sesekali, kalau tiap hari sibuk mulu. Tiap 5 waktu, tiap hari habis sholat langsung jalan. Nah ini bukannya sekali, itu mah enggak bagus. Ini yang dianjurkan Nabi Muhammad. Ini yang pertama, intidharus shalah ba'da shalah. Yang kedua, termasuk intidharus shalah ba'da shalah. Habis salam, assalamualaikum. Kalau memang kita terutama maghrib isya misalkan, kita nggak keluar dulu lah, ada rotib. Nah, yang baca rotib hadat ada, baca Quran, baca dzikir, tahlil, kadang yasin. Duduk deh bareng sampai nunggu apa? Isya. Itu intidharus shalah ba'da shalah. Nunggu waktu isya sambil dzikir. Oh, itu termasuk orang yang bakal dihapusin dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya. Bahkan kata ulama,
Seandainya di musola An-Nur habis maghrib Ustaz, kagak ada wirid, kagak ada zikir. Zikir standar selesai, sholat ba'diyah, bubar nunggu isya. Ada jamaah kagak pulang. Duduk di beranda, duduk aja nungguin apa? Sama tuh kata para ulama. Bengong doang, duduk di pojokan nganga gitu. Ngapain Pak nggak pulang? Nungguin isya. Intidhar sholat ba'da. Nungguin sholat setelah sholat yang pertama. Ini orang duduknya, bengongnya, ngangaknya. Dihapusin dosanya, ditinggikan derajat. Ya Allah. Makanya disuruh kita betah di masjid. Disuruh kita suka di musola. Makanya nanti dalam hadits Abu Dzar dalam hadits Imam Muslim. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang bakal dapat naungan di hari mahsyar. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selalu suka dengan musola. Kalau dia masuk musola, masuk masjid, malas keluar. Itu orang cinta sama tempat ibadah. Kalau sudah duduk di majelis, malas pergi. Susah. Kalau udah masuk, malas keluar. Kalau udah keluar, mikirin kapan ada majelis lagi. Keluar dari musola, kapan sholat lagi. Keluar dari masjid, kapan mau ke masjid lagi. Itu luar biasa. Itu orang hatinya nyangkut dengan apa? Tempat ibadah. Yang model begini, dihapusin dosanya. Yang model begini, ditinggiin derajatnya. Jadi jangan kita kelojotan. Masuk musola kayaknya mau bubar aja. Baru assalamualaikum. Belum sempat imam balik udah ngilang. Kepanasan. Di taklim. Kanan sono, pantat minggir sini. Udah lempeng, pindah lagi. Udah kelojotan. Pas wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana alhamdulillah buat kabur. Ya Allah, kayak beban duduk di musola, kayak beban duduk di masjid, kayak diadab duduk di majelis taklim. Allah, padahal pulang juga kagak ngapain. Nonton TV bintik-bintik. Tapi emang seneng aja keluar dari tempat ibadah, hati-hati. Kalau hati kita udah gak demen-demen tempat ibadah, hati-hati. Khawatir nanti di hari kiamat gak dapat apa? Naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah usai taklim, usai majelis malam ini. Yang dekat sini tentunya ramekan musola yang kita cintai ini. Musola kita, masjid kita Al-Barakah, ayo kita ramekan. Majelis taklim yang ada di sekitar kita, ayo kita makmurkan. Karena ini kunci untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita. Yang terakhir sebagai penutup, yaitu amalan ketiga dari Nabi, isbaghul wudu alal makarih. Isbaghul wudu alal makarih. Apa itu? Menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang tidak disukai. Maksudnya apa? Keadaan susah tapi tetap dia berwudu. Apa ini bisa terjadi? Yang pertama, orang yang selalu menjaga wudu dimanapun dan kapanpun dia berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau mau derajatnya ditinggikan oleh Allah, dosa diampuni, wudu jangan cuma untuk sholat 5 waktu saja. Kadang-kadang kan kita wudu kalau mau sholat. Sebenarnya bukan itu. Itu memang standar, itu memang udah wajib. Tapi yang diinginkan, Bapak mau kerja, keluar dari rumah wudu dulu. Keluar dalam keadaan berwudu. Ibu mau pergi ke pasar, mau belanja. Terutama yang jauh, tapi kalau keluar sebelah mungkin malas. Tapi kalau mau pergi jauh ke pasar yang agak lama, wudu. Orang yang terbiasa menjaga wudu, ini akan ditinggikan derajat, diampuni dosa oleh Allah. Dan Rasulullah lihat, jangankan mau keluar rumah, mau tidur Rasulullah berwudu. Rasulullah tidak pernah batal 1 waktu pun. Kalau batal langsung Rasulullah berwudu. Makanya Bilal bin Rabah dipanggil sama Rasulullah, wahai Bilal. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, ayyu amalin. Wahai Bilal, amal apa? Amil tahu yang telah engkau lakukan di dalam Islam. Kenapa ya Rasulullah? Fa inni sami'tu dafana alaik baina yadail jannah.
Karena aku telah mendengar suara sendalmu di depan pintu surga. Subhanallah. Nabi bilang, Bilal, ayu amalin. Dibilang amalan apa? Dalam riwayat yang lain, arja amalin, amalan yang paling istimewa. Apa yang kau telah lakukan wahai Bilal? Sampai aku mendengar suara sendalmu di pintu surga. Subhanallah. Bilalnya masih hidup. Sendalnya udah apa? Udah di surga. Makanya guru-guru kita dulu kalau doain, saya doain biar masuk surga sama sendal-sendalnya. Masuk surga sama apa? Sendal-sendalnya. Subhanallah. Kenapa? Ternyata Bilal belum meninggal, sendalnya udah apa? Di surga. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, saya nggak punya amalan yang hebat. Kecuali kebiasaan saya ya Rasul. Kalau saya batal, saya wudhu. Lalu sholat 2 rakaat. Kalau batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Jadi nggak ada waktu yang kosong kecuali saya menjaga wudhu saya. Ternyata orang yang suka menjaga wudhu, dihapus dosanya, ditinggikan derajatnya. Subhanallah. Kalau dia meninggal, fisabilillah. Ini bapak nih lagi ke kantor udah wudhu keluar. Waliyadzubillah tiba-tiba keluar dari rumahnya mau ke kantor meninggal. Maka meninggalnya fisabilillah. Dan dikatakan syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan berwudhu meninggal syahid. Kenapa syahid? Syahid itu kan artinya disaksikan. Orang meninggal disaksikan sama siapa? Malaikat. Kenapa disaksikan malaikat? Karena orang yang berwudhu keluar dari rumah diikutin malaikat. Kalau dia mati, malaikat jadi saksinya, maka disebut mati syahid. Orang yang tidur dalam keadaan wudhu, di selimutnya ada malaikat di dalam hadis. Kata-kata selimut maksudnya malaikat deket banget jagain orang yang tidur dalam keadaan berwudhu. Pas dia tidur, udah wudhu dia tidur. Paginya kagak bangun lagi, syahid. Karena ada malaikat yang jagain, tidurnya dijagain malaikat. Keluar dari rumah dijagain malaikat. Kalau dia dalam keadaan berwudhu. Allah luar biasa. Makanya kerjaannya berat apa susah wudhu? Berat tapi susah. Gak ada yang jawab emang dua-duanya berat. Enggak enteng. Wudhu. Ya kalau males gak usah yang sunnah. Fa'idha kumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Cuci mukanya diawali dengan niat. Muka, tangan sampai siku, usap sebagian kepala, kaki. Kan sebentar. TK Raudatul Atfal suka nyanyi itu. Berwudhu gimana nyanyi? Ada tuh wajah terus apa? Tangan, rambut, kaki. Ya Allah sederhana banget wudhu. Maka kalau kita bisa menjaga wudhu itu insya Allah dimanapun kita berada diiringi malaikatnya Allah. Terutama maaf Bapak Ibu lagi taklim begini nih. Antum kalau nggak wudhu pahala gede. Tapi kalau berwudhu ada malaikat di sebelah antum. Ada malaikat mendampingi kalau dalam keadaan apa? Berwudhu. Makanya ulama dulu kalau taklim wudhu dulu. Wudhu dari rumah datang ke sini. Batal. Udah gak apa-apa. Yang penting keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudhu. Gak usah cari ke musola lagi. Ribet urusannya. Banyak begini ke musola ngantri urusannya. Pokoknya dari rumah udah wudhu duduk. Dan tapi saya suka lagi taklim tidur. Gak apa-apa. Gak batal tidur. Yang penting tidurnya dalam keadaan duduk. Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib. Antara mata dan dubur. Itu ada klep. Jadi kalau mata kita melek, klepnya ketutup. Makanya kalau orang kita lagi melek begini, kalau mau kentut, ya kita ngeden. Kalau kita nggak mau kentut, kita bisa tahan karena klepnya ketutup. Jadi orang yang lagi melek, sadar begini, kalau kentut itu pakai niat. Kalau nggak pakai niat, saya nggak mau kentut tahan, masih bisa. Kecuali udah apa? Udah pembukaan 9, udah nggak bisa ditahan, juga keluar lagi itu lain. Tapi kalau yang masih pembukaan 1, 2, 3, 4 sampai apa? Sampai 8 masih bisa ditahan. Aduh tahan jangan kentut dulu. Karena sadar. Tapi kalau matanya ketutup, klep di duburnya terbuka. Makanya kalau kita tidur, ada orang kita duduk ngobrol. Di depan kita lagi tidur, kentut. Gak bisa dibilang kurang ajar nih anak gila. Depan ustadz lagi taklim kentut.
Dia tidur begitu wajar karena udah tidur mata ketutup, klep kebuka. Maka kalau dia kentut keluar aja, duduk begitu aja. Udah kayak tembakan, itu udah mau, udah nggak bisa disalahin orang tidur. Tapi kalau dia tidur cuman duduk, susah. Kenapa? Karena waktu dia duduk bersila, duduk, maaf, duburnya nempel, klepnya mau terbuka nggak bisa ketutup. Walaupun mata merem ini tetap tutup. Makanya kalau duduk mau kentut pasti miring dulu. Coba ibu, bapak bisa nggak duduk kentut, bisa nggak? Pasti apa? Nah kalau miring terbuka dia, baru bisa keluar. Makanya kalau ada yang duduk miring dikit saya curiga, nah jangan buang ini. Buang gas, karena nggak ada yang bisa coba. Jangan coba di sini, di rumah duduk kentut coba. Nggak mungkin bisa. Makanya kalau orang tidur dalam keadaan duduk posisi tetap nggak batal. Karena tidak mungkin bisa kentut. Kecuali dia tidurnya sampai apa? Sampai nungging begitu, batal. Makanya kita lihat tuh, ibu-ibu belum pernah tahu, bapak-bapak nih. Ini rahasia nih sebenarnya. Kalau Jumatan, bapak-bapak 90% tidur biasanya. Rata-rata tuh, apalagi yang imamnya suaranya merdu. Ibadallah, innallaha ya'murukum. Aduh itu tambah pules kita terus. Itu rata-rata tidur. Tapi setelah khotib selesai, apakah perlu wudhu? Nggak perlu, kan tidurnya masih dalam keadaan apa? Duduk. Kecuali ada jamaah tidurnya begitu. Pas khotib selesai, jangan suruh ke sholat. Masuk kamar mandi, wudhu lagi. Ingetin, ini temen kagak ngerti, ini tidur nungging begitu. Khotib barakallahu li wa lakum fil Qur'an, langsung berdiri main sholat aja. Batal. Kenapa? Karena kamu waktu tidur begitu, klepnya apa? Kebuka, kamu ketidur, kalau kentut pasti nggak terasa. Ini subhanallah diajarkan sama Nabi Muhammad kalau bisa taklim dalam keadaan berwudu. Tidur dikit nggak apa-apa, yang penting jangan tidur melonjor. Kalau antum tidur melonjor bukan cuman batal, tapi malu diliatin, nggak tahu diri banget taklim tidur melonjor. Ini mah anak majelis dari mana ini? Lain kalau si pasukan yang di depan nih. Ini pasukan istimewa. Ini namanya nafsun zakiyah. Ini jiwa yang gak punya dosa. Tidurnya aja lucu. Tidurnya miring. Tidur. Kentut kita bisa ketawain. Lucu dia. Masih gak punya dosa. Tapi kalau antum tidur melonjor gak lucu udah. Itu udah gak bagus. Itu merupakan adab yang gak baik. Oleh karena itu insya Allah kita semuanya dengan 3 amal ini. Perbanyak langkah ke tempat ibadah. Jaga sholat setelah sholat. Dan jaga apa? Wudu. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Kata Rasulullah, itulah ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat. Semoga dengan keberkahan majelis yang kita lakukan di malam hari ini, Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan semua sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan juga kepada kita di malam hari ini, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat ibadah. Bisa melangkah ke musalla, bisa melangkah ke masjid, bisa melangkah ke majelis taklim, bisa melangkah ke majelis zikir. Dan semoga Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita untuk kita bisa mencintai sholat kita. Kita tidak terlepas untuk selalu memikirkan sholat kita. Kita menunggu sholat dari sholat yang satu, sholat yang kedua, dan seterusnya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah tidak membiarkan kita meninggalkan tempat ini kecuali telah diberikan taufik hidayah dan kekuatan di dalam diri kita untuk bisa menghiasi wudhu di dalam kehidupan kita. Selalu dalam keadaan bersuci dalam segala waktu dan tempat kita. Sehingga Allah iringi kita dengan dikirimnya malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.